Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang proyeksi keuangan sistem 3PL yang dianggotakan oleh saya sendiri, Gregorius Rivaldo Raimundus, dan teman saya Sabrina. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada yang pertama nih yang kita bahas, asumsi dasar keuangan. Nah, yang poin pertama, harga langganan bulanannya itu ialah 500.000 dengan komisi per pengiriman itu sebesar Rp2.000. Lalu ada konsultasi premium sebesar 2 juta atau 5% dari pelanggan. Lalu ada jumlah pelanggan yang 50 sampai 100 sampai ke 200 pelanggan. Lalu untuk transaksi ini ada 30 transaksi per pelanggan dan per bulannya. Lalu untuk CAC-nya itu 300.000 per pelanggan baru. Nah, di sini ada estimasi pendapatan di tahun pertama ini untuk langganannya tersendiri itu sebesar 300 juta. Untuk komisinya ini ialah 36 juta, untuk konsultasinya 60 juta, dan totalnya di tahun pertama itu 396 juta. Lalu untuk yang kedua, tahun kedua, itu ada peningkatan sebesar 600 juta, dengan komisi 72 juta, dengan biaya konsultasi itu 120 juta, dengan estimasi totalnya 792 juta. Lalu untuk tahun ketiga ada peningkatan kembali yang menjadi 1,2 miliar dengan komisi 144 juta, dengan konsultasi 240 juta. Lalu dengan totalnya 1,584 miliar. Lanjut. Oke. Di sini ada estimasi biaya tetap yang memiliki komponennya ini ada gaji tim, sewa kantor dan gudang, server and tools, dan operasional umum. Untuk tahun pertama itu gaji timnya itu sebesar 480 juta. Ini sudah kami totalkan semuanya dalam satu tim. Lalu untuk sewa kantor dan gudangnya ini di angka 180 juta. Lalu untuk server and tools-nya ini 120 juta. Untuk operasional umumnya sebesar 60 juta. Lalu untuk tahun kedua itu gaji tim mengalami peningkatan dengan total 528 juta. Lalu ada peningkatan juga untuk sewa kantor dan gudang 198 juta. Untuk server and tools-nya juga sama dengan ada peningkatan 132 juta. Lalu untuk operasional umumnya ada peningkatan menjadi 66 juta. Lalu untuk tahun ketiga juga sama, ada kembali peningkatan di semua komponen. Yang pertama itu gaji tim menjadi 580,8 juta. Untuk sewa kantor dan gudang itu peningkatan juga dari 217,8 juta. Untuk server and tools-nya menjadi 145,2 juta. Dan operasional umumnya jadi 72,6 juta. Oke, bisa dilanjut. Ini oke. Saya rata. Jadi estimasi biaya variabelnya ini ada 4 komponen, itu ada komponen promosi, operasional logistik, ada maintenance IoT, lalu ada pengembangan fitur. Untuk estimasi tahunnya kita masih sama, kita masih menggunakan sampai 3 tahun dulu. Untuk tahun pertama promosi itu 50 juta. Lalu untuk tahun kedua juga sama, ada peningkatan juga untuk promosi 96 juta. Tahun ketiga ada peningkatan yang signifikan menjadi 145,2 juta. Lalu untuk operasional logistik di tahun pertama itu 60 juta, di tahun kedua 96 juta. Lalu untuk tahun ketiga 145,2 juta. Untuk maintenance tersendiri juga ada sedikit peningkatan. Di tahun pertama 20 juta, di tahun kedua 36, lalu untuk tahun ketiga itu 60 juta. Untuk pengembangan fitur, itu tahun pertama 50 juta, tahun kedua 66,
pendapatan tahun ketiga 84 juta. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya mengenai proyeksi laba dan rugi, yang dimana kita memiliki 3 tahun terkait pendapatan, biaya, laba, dan juga ruginya. Yang dimana pada tahun ke-1 dan ke-2 ini menunjukkan kerugian besar yang disebabkan oleh besarnya biaya tetap atau gaji tim, sewa, maupun server, yang dimana biaya variabel yang mulai tumbuh promosi, logistik, fitur, yang dimana pendapatan juga masih rendah karena jumlah pelanggan belum banyak, yang dimana tahun ketiga menjadi titik balik, pelanggan meningkat 2 kali lipat, pendapatan melonjak, biaya masih naik, tapi tidak sebanding dengan lonjakan revenue mulai penghasilan laba pertama sebesar 175 juta. Seperti kita lihat di sini, sistem 3PL ini juga masih mengalami kerugian di 2 tahun pertama karena biaya pembangunan dan operasional awal. Namun di tahun ketiga menunjukkan turning point saat pelanggan meningkatkan dan sistem mulai menghasilkan laba bersihnya. Next. Nah, berikutnya ada break even point, yang dimana titik ketika pendapatan atau sama dengan total biaya tidak untung atau tidak rugi. Sedangkan payback period, yang dimana waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh modal atau investasi awal, yang dimana BAP tercapai di tahun ketiga saat perusahaan mulai mencetak laba sebesar 175 juta, namun kerugiannya di tahun pertama dan kedua sekitar 659 juta ditambah 477 juta. Dan di laba tahun ketiga 170 juta belum menutupi seluruh kerugian, yang dimana artinya payback period ini masih lebih dari 3 tahun. Perlu strategi tambahan agar kita bisa mempercepat pengembalian modalnya. Next. Adapun keterkaitan dari KPI yang sudah kita buat sebelumnya, ya dimana fase 1 dan fase 2 ini merupakan survei dan validasi, adanya biaya variabel awal yaitu merupakan riset atau UIT. Selanjutnya ada fase 3 sampai 4, yang dimana desain dan MVP, yang merupakan gaji tim, infrastruktur, sampai dengan UIT. Dengan fase 5-nya itu launching mitra, promosi, pelatihan, server upgrade, dan lain sebagainya, sampai pada tahap fase 6, evaluasi dan fitur tambahan, yang dimana kita juga proyeksi keuangannya ini keterkaitan dengan pengembangan fitur atau uptime dari tools-toolsnya, dan setiap fasenya ini juga dapat berkontribusi langsung terhadap struktur biaya dan juga laba yang sudah kita asumsikan. Next. Dan kesimpulan dari presentasi kami ini, yang dimana merupakan sistem 3PL ini memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun untuk mencapai titik impas, dengan laba pertama muncul pada tahun ketiga sebesar 175 juta, dan juga struktur biaya terbesar terdapat pada tahap awal tahun pertama sampai kedua karena kebutuhan pengembangan sistem, infrastruktur, serta akuisisi pengguna dan mitra. Pendapatan juga dapat meningkat signifikan dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan pelanggan aktif, frekuensi transaksi, dan juga layanan premium yang tersedia pada ide dari bisnis kita ini. Dan proyeksi ini juga disusun berdasarkan fase KPI nyata yang kita dimana riset hingga scaling dan diselaraskan dari alur-alur pengembangan bisnis, sehingga menggambarkan kondisi real operasional dari sistem 3PL ini. Dan untuk mempercepat payback period, disarankan fokus pada efisiensi biaya operasional di tahun awal dan peningkatan akuisisi pengguna premium, juga dengan penguatan kerjasama dengan mitra yang strategis. Kurang lebihnya presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.